Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin memberikan review dari pertandingan Tim Nasional Indonesia U16 di pertandingan perdana mereka di AFF U16 lawan Filipina yang berakhir untuk kemenangan Timnas U16 dengan skor 2-0. Tapi sebelum saya membahas jalannya pertandingan, pertama-tama saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwa ini adalah pengalaman pertama bagi para pemain Timnas U16 bermain di sebuah event internasional. Jadi wajar saja jika ada yang di antara mereka terlihat demam panggung atau juga melakukan kesalahan. Dan juga para pemain masih dalam proses belajar bermain sepak bola mengandalkan game plan dari pelatihnya. Jadi wajar juga jika kerjasama di antara mereka belum 100% rapi. Tapi saya melihat para pemain dari Timnas U16 lebih memilih untuk memberikan passing daripada cepat mengambil keputusan untuk melepaskan tendangan ke arah gawang tim lawan. Artinya apa? Terlihat jelas bahwa game plan dari Coach Bima Sakti ini mengandalkan passing dan juga tentunya movement. Movement itu kan artinya pergerakan. Pergerakan seperti apa? Bukan pergerakan dengan bola, tapi lebih banyak pergerakan tanpa bola agar para pemain bisa mendapatkan free space di area pertahanan tim lawan. Dan itu berkali-kali dilakukan oleh para pemain Timnas U16. Dan memang belum rapi 100%. Dan saya harapkan teman-teman juga jangan berekspektasi secara tinggi bahwa para pemain dari Timnas U16 ini bisa menyatu secara cepat. Karena mereka juga belum lama bermain secara bersamaan. Mereka membutuhkan waktu. Mereka membutuhkan menit bermain agar mereka bisa menyatu. Agar nanti permainan mereka lebih mencair. Agar nanti mereka bisa membangun serangan lebih efektif lagi. Tapi untuk pertandingan pertama ini menurut saya tidak mengecewakan juga permainan mereka, teman-teman. Karena faktanya Timnas U16 bisa menciptakan belasan peluang yang berbahaya ke arah gawang dari Filipina. Dan sebaliknya dari Filipina tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya ke arah gawang Timnas U16. Artinya apa? Secara permainan kita bisa menguasai jalannya pertandingan. Dan juga sebetulnya efektif dalam urusan membangun serangan. Sayangnya finishingnya tidak seimbang seperti serangan yang dibangun oleh para pemain. Artinya problem klasik kembali terlihat di Timnas U16 yang juga sering kita lihat di Timnas Senior, U23 atau juga U19. Ya tentu Coach Bima Sakti akan melakukan evaluasi setelah pertandingan pertama ini. Dan bagi saya teman-teman, secara jujur saya mengatakan bahwa AFF U16 ini bukanlah yang saya harapkan agar Timnas U16 ini bisa menjadi juara. Yang saya harapkan agar para pemain dari Timnas U16 ini bisa belajar bermain secara rapi, mengandalkan taktik, agar nanti di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U17 mereka bisa bermain semakin rapi. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa nanti di bulan Oktober akan ada pertandingan-pertandingan kualifikasi bagi Timnas U16 untuk bisa lolos ke Piala Asia U17. Itu sangat penting, teman-teman. Lebih penting daripada AFF U16. Karena jika Timnas U16 bisa lolos ke Piala Asia U17, maka mereka akan punya peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17. Dan itu akan sangat amat bermanfaat bagi para pemain karena mereka akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa yang tentunya nanti akan bisa membuat mental mereka semakin kuat. Jadi ya AFF U16 ini bisa mereka manfaatkan sebagai ajang untuk memantapkan kerjasama mereka. Kalau bisa menjadi juara, itu adalah bonus. Tapi yang paling penting, fokus pada permainan. Fokus untuk bisa membangun chemistry agar mereka juga bisa memanfaatkan passing daripada memanfaatkan akselerasi. Jika lebih sering mengandalkan kecepatan, maka tentu itu akan menguras tenaga para pemain. Apalagi kita tahu bahwa mereka nanti akan berhadapan juga dengan tim-tim yang lebih kuat di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U17. Pertama-tama saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman dari line up Timnas U16. Karena bagi saya
Ada para pemain yang menarik perhatian saya dan saya cukup terkesan dengan penampilan mereka, teman-teman. Pertama-tama kita melihat dari penjaga gawang Andrika. Hampir saja dia gol bunuh diri ya. Nah, wajar menurut saya jika dia gugup, tapi dia harus belajar untuk bermain dengan tenang. Karena di pertandingan ini memang dia tidak mendapatkan ujian yang berarti. Kita juga bisa melihatlah nggak ada peluang yang berbahaya dari Filipina. Tapi next, lawan Singapura dan kemudian lawan Vietnam. Vietnam kan kita tahu adalah tim yang kuat juga di level U16 ini. Pertandingan pertama mereka bantai Singapura loh teman-teman 5-1. Jadi ya dia harus belajar untuk bermain dengan tenang. Kemudian kita lihat ada Subagja, ada Arkan Kakak ya, dia yang mencetak 1 gol dan juga karena dia memberikan crossing ada gol bunuh diri dari Filipina dan dia seharusnya bisa mencetak hat-trick. Tapi itu dia finishingnya ya belum sempurna. Kemudian ada Kaviatur Rizky lumayan bagus, Narendra pemain yang biasa masuk dari second line, Sultan Zaki, Nabil mendapatkan banyak peluang di babak pertama saja dia mendapatkan 4 peluang untuk mencetak gol. Kemudian Zidane dia diganti, Habil Akbar ini pemain yang saya terkesan ya dengan performance-nya, selain juga tentu Arkan Kakak karena Arkan Kakak ini pintar ya untuk mencari ruang terbuka di pertahanan tim lawan. Habil Akbar juga ini bagus ya, ini pemain yang biasa melakukan overlap dari sektor sebelah kiri, rapi sekali permainannya. Dan pemain yang menurut saya permainannya impresif yaitu adalah Iqbal, kapten tim, bermain di belakang. Teman-teman bisa melihatlah bagaimana caranya dia mengkoordinasi pertahanan dari timnas U16, dia bermain sangat tenang. Ketika dia mendapatkan umpan yang membuat dia berada dalam situasi yang terjepit, dia masih bisa keluar dari situasi tersebut. Dia bisa memberikan passing ke depan secara akurat juga. Dan ada Rizky Afrizal. Nah, pemain ini sebetulnya punya speed, tapi sayang dia sering terlambat mengambil keputusan. Nah, decision making ini juga bagian dari permainan sepak bola, teman-teman. Artinya perlu mengambil keputusan pada momen yang tepat. Keputusan itu antara lain dalam urusan memberikan passing atau juga melepaskan tendangan ke arah gawang tim lawan. Jadi Rizky ini beberapa kali sebetulnya sudah mendapatkan chance untuk melepaskan tendangan, tapi dia memilih passing. Ketika dia perlu melakukan passing, dia memilih shooting. Jadi sepertinya ya masih harus belajar ya agar bisa mengambil keputusan pada momen yang tepat. Secara permainan, saya melihat bahwa meskipun kerjasama di antara para pemain belum 100% rapi, yang saya ulangi lagi-lagi adalah hal yang wajar, karena ini adalah pertama kali mereka bermain di sebuah pertandingan kompetitif, ya, dan itu pun lawan tim nasional dari negara lain, ya tentu tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa membentuk chemistry secara cepat. Tapi saya melihat set play yang mereka bangun dalam beberapa kesempatan sepanjang 90 menit ini cukup menarik, teman-teman, karena ada kombinasi passing yang dilakukan antara memberikan passing-passing jarak pendek dan juga direct passing, dan switching play yang mereka lakukan juga cukup rapi. Dari kiri bisa langsung diberikan ke kanan dan dari kanan bisa langsung juga ke kiri. Artinya apa? Mereka cukup berani juga untuk menguasai bola. Cuma memang kadang-kadang mereka mengambil keputusan yang terburu-buru sehingga itu bisa membuat passing mereka tidak akurat. Tapi ya secara keseluruhan menurut saya ya permainan mereka cukup impresif, teman-teman. Dan kita bisa melihat gol pertama yang dihasilkan prosesnya. Teman-teman perlu mencermati prosesnya. Yaitu ada direct pass yang diberikan dari lini pertahanan di sektor wing. Dan kita lihat Arkan ya, kalau nggak salah itu yang melakukan pergerakan, dan dia tidak memilih untuk melakukan pergerakan individu, tapi dia memilih untuk memberikan passing. Jika passing itu atau crossing itu tidak diintercept oleh salah seorang pemain dari Filipina yang mengakibatkan gol bunuh diri, maka saya melihat sepertinya ada Narendra Tegar yang sudah menunggu. Jika tidak diintercept, maka akan menuju ke Narendra dan dia tentu punya peluang untuk mencetak gol. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa pilihan dari Arkan adalah memberikan crossing, dan dia cepat memberikan crossing. Dia tidak menunggu dengan melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti pertahanan dari Filipina dengan mengandalkan skill individunya. Artinya apa? Para pemain dari timnas U16 ini mengandalkan passing. Kemudian ada begitu banyak peluang juga yang mereka ciptakan, sama juga teman-teman, mengandalkan passing. Passing ini sangat penting. Di era sepak bola modern, tim-tim yang sukses, apakah itu tim nasional ataupun di level klub, adalah tim-tim yang mengandalkan passing. Passing itu perlu diberikan secara cepat, tentu perlu diimbangi dengan pergerakan tanpa bola oleh para pemain. Nah, itu yang saya perhatikan sedang dipelajari oleh para pemain dari timnas U16. Tentu itu adalah bagian dari game plan Coach Bima Sakti.
Dan memang terlihatlah bahwa Bima Sakti ini meminta para pemain itu untuk lebih fokus dalam urusan membagi bola dan juga memilih melepaskan tendangan ketika mereka berada dalam ruang terbuka atau tidak diberikan tekanan. And then finally Indonesia Timnas U16 bisa mencetak the second goal. Kerjasama juga kan. Ada bola yang diberikan dari sektor flank dan ada Arkan di sana yang melakukan sontekan untuk mencetak gol kedua. Setelah itu banyak serangan dari Timnas U16, banyak sekali peluangnya teman-teman. Ada juga yang terkena mistar gawang kan di babak kedua, ada juga tendangan off target dari jarak dekat. Ya artinya memang para pemain belum tenang dan itu ya wajar. Kita juga jangan membuli mereka. Saya harapkan teman-teman juga jangan nanti membuli mereka di sosial media. Justru berikan mereka semangat agar mereka bisa berkembang menjadi pemain yang matang. Dan saya sudah bisa melihat beberapa pemain yang permainannya intensif, seperti Iqbal, Kapten, Habil Akbar, kemudian saya melihat juga Arkan Putra Kakak, dan juga ya meskipun Nabil tidak bisa melakukan finishing, tapi Nabil juga cukup impresif permainannya. Dia pintar mencari ruang terbuka di pertahanan tim lawan. Ya memang ini lawannya adalah Filipina, tapi ya tidak mudah lah bagi para pemain dengan pengalaman pertama mereka bisa menang ya. Ya kita perlu memberikan mereka apresiasi. Mereka bekerja keras dan tidak mudah teman-teman bagi mereka dengan bermain di sebuah event internasional untuk pertama kalinya. Tapi ya mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Bisa menang 2-0. Kita tunggu match kedua lawan Singapura. Dan yang lebih penting lagi nanti, the third and final match, di match terakhir lawan Vietnam. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, baik di level senior, U23, dan juga U19, kita sulit sekali mengalahkan Vietnam atau Thailand. Ayo kita dukung pemain-pemain muda kita, agar mereka bisa lebih bersemangat, lebih menyatu permainannya, dan agar mereka nanti bisa mendapatkan hasil-hasil akhir yang positif, yang bisa nanti mereka bawa ke pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Asia U17, ya sementara ini kita fokus dalam pertandingan-pertandingan AFF U16 dan kita harapkan para pemain dari Timnas U16 bisa bermain secara optimal agar hasil akhirnya adalah hasil akhir yang positif. Dukung terus Timnas Indonesia U16. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.